Baik, selamat malam. Nama saya Komang Satria Boga Sementara dari absen 14 akan menjelaskan tentang remedial bangun ruang. Jadi kita langsung saja untuk nomor 3, yaitu di mana soalnya ditulis diketahui kubus ABCDE FGH dengan panjang rusuk 15 cm, titik H terletak pada kepanjangan DC sehingga DC banding CX sama dengan 3 banding 1. Jarak titik X terhadap garis AH adalah, nah di sini kita sudah menggambar kubus, dan kita mengetahui bahwa X adalah perpanjangan dari DC. X merupakan perpanjangan dari DC, sehingga di sini kita akan mengetahui bahwa DCX itu kita masukkan rumus di sini, yaitu DC banding CX sama dengan 3 banding 1 ya. Sehingga CX sama dengan 1/3. Di sini kita menggunakan di sini ke sini 1/3 kali 15. Jadi sama dengan CX-nya itu adalah 5 cm. Nah, sehingga jika kita totalkan dari D ke X, itu artinya jawabannya adalah 20 cm. Nah, setelah kita mengetahui DCX-nya atau DX-nya itu, kita bisa langsung gambarkan segitiga dari H ke X dan A ke X. Di sini kita akan menggambarkan segitiga, dan ingat, pertanyaannya adalah jarak dari H ke garis AH. Sehingga kita harus menggambarkan garis AH di sini, dan kita akan menariknya hingga sehingga membentuk tegak lurus di titik X dan garis AH ini. Nah, sehingga kita dapat membentuk segitiga di sini, dan kita akan menaruh X aksen di sini agar memudahkan untuk mencari tahu dari jarak antara X dan titik AH-nya. Sehingga kita membuat rumus AX sama dengan AD kuadrat tambah DX kuadrat. Nah, mengapa demikian? Karena jika AD itu adalah ini, AD dan DX. Di sini kita menggunakan AX itu adalah AD dan DX, sehingga kita menarik garis dan mencari hingga menemukan 25 cm. Dan yang kedua itu adalah mencari garis HX. HX itu didapatkan dari HD dan DX, yaitu DX, sehingga kita dapat rumus mendapatkan jawaban, yaitu 25 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Tapi jangan lupa kita akan mencari AH juga. AH itu adalah AD kuadrat, AD dan DH. DH di sini, sehingga kita dapat menarik ke sini, sehingga jawabannya adalah 15 akar 2. Karena ini ada sama 15 dan 15, kita tambahkan akar 2 di sini. Sehingga kita tahu bahwa segitiga AX adalah segitiga sama kaki. Nah, setelah kita mengetahui ini adalah segitiga sama kaki, kita lanjut ke bagian 2. Di sini kita akan mencari AX aksennya, di mana AX aksen sama dengan setengah dari AH karena dia segitiga sama kaki. Nah, kita akan menemukannya bahwa kita akan bagi 15 akar 2 itu dengan setengah, karena kita akan mencari setengahnya ini. Jadi, karena kita mencari setengahnya ini, kita akan menemukan hasil dari 15/2 akar 2. Setelah kita menemukan 15/2 akar 2, kita hanya masukkannya ke sini, ke nyari X dan X aksen yang merupakan jarak dari X ke garis AH, sehingga kita akan membuat sebuah rumus atau jawaban, yaitu X aksen sama dengan AX kuadrat dan AX aksen kuadrat, sehingga kita dapat menemukan dari jarak dari X dan dari X aksen. Sehingga dari rumus ini 25 kuadrat kurang 15/2 akar 2 kuadrat menemukan hasil sini. Lalu kita menjadikan 625 menjadi kali 2, lalu kita kurangkan, lalu kita naikkan penyebut sehingga hasilnya di 2050. Lalu kita pecah di 25 kali per 82/4 dan 25 akan dikeluarkan dari akar, sehingga jadi 5/2. 4 nya juga dikeluarkan, jadi 5/2 akar 82 cm. Ini adalah jawaban untuk nomor 3. Baik, kita lanjut untuk nomor yang kelima. Jadi soalnya yaitu
diketahui kubus ABCDE FGH dengan panjang rusuk 15 cm. Jarak antara garis AC ke bidang DEG adalah, jadi jarak antara garis AC dan bidang DEG bentuk segitiga seperti ini, DEG dan AC garisnya, sehingga kita dapat menyebut bahwa ini ada tegak lurus atau jarak dari garis AC ke bidang DEG. Nah, sini kita dapat ketahui bahwa dari proyeksi ini dapatkan KM ini adalah jarak antara garis AC ke bidang DEG. Nah, tapi dari mana dapat KM ini? Pertama-tama kita akan buat diagonal sisi dari BD ini, yaitu 15 akar 2. Kenapa 15 akar 2? Karena 15 kuadrat tambah 15 kuadrat diakarkan jadi 15 akar 2. Lalu kita akan cari KD-nya. KD di sini adalah KD. Nah, KD itu adalah setengah dari BD, sehingga dapat hasil 15 akar 2 per 2. Lalu di sini kita akan menemukan angka baru, huruf baru atau titik baru, yaitu L. Nah, kita akan menghubungkannya ini dengan diagonal sisi per 2. Lalu DL ini kita cari, sehingga ini DK dan KL. KL ini sudah pasti 15 ya, karena ini merupakan titik bawah dan titik atas dari suatu kubus, sehingga dapat hasil 15 dan hasil DL nya adalah 15 per 2 akar 6. Di sini kita sudah tulis rumusnya, maaf ini kurang. Di sini kita kasih akar. Oke. Jadi jawabannya adalah 15 per 2 akar 6. Nah, setelah kita menemukan DL, apa yang kita harus lakukan? Kita pertama-tama proyeksikan ini ke LD ini, yaitu K, L, dan D ini. Nah, di sini kita dapat sebuah segitiga. Nah, kita akan menaruh M di tengah-tengah dari D sama L tersebut. Jadi kita akan masukkan 15 hasilnya itu, yaitu 15 akar 2 per 2, 15 akar 6 per 2, dan 15 di sini. Lalu ini sama juga dengan ini sama dia posisinya atau sama dia, jadinya ini bentuknya ini, yaitu ya ini DK sama LM ini sama, sehingga kita akan menggunakan rumus luas, perbandingan luas, yaitu 15 akar 2 per 2 kali 15 akar 2 kali 15. Ini sudah jadi alat saya ini, sehingga ini sama juga dengan DL ke KM ini ya, karena ini 15 akar 2 per 2 kali 15 sama dengan 15 akar 6 dengan kali KM, jadi dia sama dia. Artinya kita dapat menemukan KM dari rumus DK kali KL sama dengan DL kali KM. Kita dapat rumus KM. Di sini kita KM kan belum diketahui, KM ini belum diketahui. Jadi kita akan menggunakan perbandingan luas. Lalu kita tinggal masukkan saja KM ini. Kita ubah variabelnya jadi variabel hasil KM ini. Jadi KM sama dengan 15 akar 2 per 2 kali 15 per 15 akar 6 per 2. Jadi kita coret 15 per 2 dan 15 per 2 jadi habis. Sehingga kita kalikan 15 jadi 15 per 2, 15 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan akar 6 per akar 6, sehingga kita menemukan KM sama 15 akar 12 per 6. Lalu kita pecahkan 15 akar 4 kali akar 3, sehingga 30 akar 3 jadinya ini, karena 2 ini diakarkan, jadi diakarkan jadi 2, 15 kali 2 30. Lalu kita bagi dengan 6, yaitu hasilnya 5 akar 3 cm. Jadi itu adalah jawaban untuk nomor 5. Baik, lanjut untuk soal nomor 6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah titik potong AH dan ED, serta titik Q adalah titik potong FH dan EG. Jarak titik B ke garis PQ adalah, baik, yang kita ketahui dulu pertama adalah ini memiliki skala
rusuk memiliki panjang 6 cm. Kita tulis di sini 6 ya, dan lainnya. Lalu kita cari garis PQ. Nah, P itu di mana? P itu di AH dan EG. Di sini kita taruh P, dan Q-nya itu kita taruh di antara EH, EG dan FH. Di sini kita taruh Q. Nah, di sini kita akan mencari garis PQ-nya, yaitu garis yang di sini P dan Q ini. Ya, kita kan soalnya kan untuk mencari jarak titik B dan garis PQ. Di sini kita tarik, dan kita lalu pertama-tama mencari garis PQ dulu. Nah, untuk mencari garis PQ kita dulu mencari garis EQ dan EP-nya dulu. Nah, garis EQ-nya itu terletak di tengah-tengah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah garis EG dan FH, dan ini terletak di tengah-tengah, sehingga ini memiliki jawaban. Diagonal sisi kan 6 akar 2, karena ini 6 panjang rusuknya, karena dia diagonal sisi jadinya 6 akar 2, sehingga karena dia terletak di tengah diagonal sisi jadinya kita setengah kali 6 akar 2 sehingga sama dengan 3 akar 2. Lalu kita akan mencari EP-nya. EP-nya juga sama seperti EQ, jadinya itu 3 akar 2, sehingga kita akan cari garis PQ-nya di sini, yaitu dengan menggunakan Pitagoras, yaitu EQ kuadrat tambah EP kuadrat sama 3 akar 2 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan 6. Nah, setelah kita ketemu garis PQ-nya, kita lanjut ke nomor 2, bagian kedua. Itu kita akan mencari garis PB aksennya. Ini aksennya ya. Tapi sebelum itu kita harus menganalisis segitiga apakah ini. Jadi kita BP sama dengan PA kuadrat tambah AB kuadrat. Jadinya itu kita cari garis BP-nya dulu, BP ini sama BQ ini. Kita cari garisnya. Lalu kita akan menggunakan Pitagoras dengan PA kuadrat tambah AB kuadrat. Akar PA kuadrat tambah AB kuadrat, yaitu 3 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 3 akar 6. Lalu untuk BQ sama dengan akar QF, ya ini QF ya, QF dan BF. Kita akarkan jadi 3 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, itu kan dihasilkan lalu diakarkan jadi sama dengan 3 akar 6 cm. Lalu kita identifikasi karena ini sama, ini merupakan segitiga sama kaki. Lalu kita akan cari PB aksennya saja langsung. Ini PB aksennya kita cari langsung, kita setengah PQ. PQ-nya kita sudah ketahui 6. Kita akan setengah karena kita ini terletak di titik tengah, jadi sama dengan 3. Lalu untuk ketiga sekarang kita tinggal cari menggunakan Pitagoras, karena sikunya kita sudah ketahui sini. Lalu kita akan identifikasi ternyata ini yang PBI yang gini apa tuh, miring. Di sini kita lihat di sini salah, di sini PB aksen ya, jadinya ini BP sama PB, sehingga kita kan ketahui BP ini adalah miringnya dan PB ini adalah depannya. Jadi kita akan menggunakan Pitagoras juga, tapi PB ini sebagai miring, jadinya 3 akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sehingga menjadikan akar jadinya 3 akar 5 cm. Baik, lanjut untuk nomor 8. Diketahui balok ABCDE FGH dengan panjang AB 8 cm, sini AB 8 cm, BC 4 cm, sini BC 4 cm, dan AE 6 cm. AE 6 cm. Jadi kita sudah ketahui panjang, lebar, dan tingginya. Jadi kita akan langsung eksekusi. Nah, bidang AFGD ini di sini dia, bidang AFGD dia terletak di sini. Lalu di sini pertanyaannya dicari jarak B ke bidang AFGD, bidang AFGD dan jarak B. Kita tarik B-nya ini ke bidang AFGD sehingga kita akan menemui titik sini, yaitu titik B aksen. Nah, cara untuk mencari jaraknya itu kita gunakan Pitagoras. Pertama-tama kita ketahui dulu AF-nya ini. Ya, ini bukan kubus, jadi kita akan menggunakan Pitagoras. AB kuadrat tambah BF kuadrat, jadinya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10. Jadi di sini adalah 10 cm. Lalu di sini kita sudah ketahui segitiganya, bukan? Di sini sudah ada segitiga kita ketahui. Langsung saja kita gunakan rumus perbandingan luas, di mana AB, BF dan AF ini
kita taruh di sini segitiganya ya. Jadi kita AB-nya itu 8 cm, BF-nya itu 6 cm, jadi EA sama BF itu sama 6 cm, dan AF yang kita sudah cari ini 10 cm. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja AB kali BF sama dengan AF kali B aksen. Jadinya ini 8 kali 6 sama dengan 10 kali BB, ya ini alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kita lihat ini alas kali tinggi, ini alas kali tinggi. Oke, sekarang kita untuk mencari BB aksennya kita tinggal masukkan saja rumusnya, seperti 8 kali 6 sama 48 sama dengan 10 BB aksen. 10 yang kita keluarkan jadinya 48 per 10 sama dengan 4,8 cm. Jadi jawabannya adalah 4,8 cm. Baik, lanjut untuk nomor 9. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik P dan garis QW adalah. Nah, sini kita akan cari garis QW-nya dulu. QW-nya dulu. Jadi QW ini kita sudah tahu ini ada QW. QW kita buat garis dan sini tentukan jarak titik P dan garis QW. Jadi P ini kita tarik sehingga membentuk yaitu kita sini diletakkan titik P aksen sini untuk mengetahui jarak antara P dan P aksen. Nah, di sini kita harus ketahui dulu PW. PW itu di sini ya. PW ini di sini. Jadi itu sama dengan PT kuadrat tambah TW kuadrat. Nah, ini sama dengan diagonal sisi. Jadi kita langsung buat aja 8 akar 2 karena dia kubus ya. Terus yang kedua itu kita cari garis QW, yang ini QW. Nah, ini tuh diagonal ruang. Diagonal ruang, jadi kita akan buat 8 akar 3 saja. 8 akar 3. Nah, di sini kita akan perhatikan ternyata ini sudah membentuk segitiga. Kita keluarkan dan jadilah seperti ini. Kita keluarkan yang seperti ini, lalu kita akan gunakan rumus perbandingan luas, yaitu PQ kali QW sama dengan QW kali BP aksen. Alas kali tinggi 8 dengan 8 akar 2 alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi 8 akar 3 kali BP aksen. Nah, karena BP aksen kita belum ketahui, kita akan menggunakan rumus perbandingan luas sehingga membentuk kita 8 kali 8 akar 2 itu sama dengan 64 akar 2, tapi kita tidak usah, kita langsungkan saja. Jadi seperti ini kita coret-coret, jadi 8 akar 2 per akar 3. Sekarang kita rasionalkan akar 3 per akar 3 sama dengan 8 akar 6 per 3. Baik, untuk nomor 10, perhatikan gambar 5 berikut. Garis AT, AB, dan AC saling tegak lurus di titik A. Jika panjang AT sama dengan AB sama dengan AC sama dengan 6 cm, tentukan jarak antara titik A dan bidang TBC. Nah, bidang TBC itu di sini, ya, dan titik A pada sini. Sehingga untuk mencari jarak dari A dan bidang TBC, kita tarik hingga membentuk titik baru, yaitu titik A aksen. Nah, jika kita lihat ternyata garis AT, AB, dan AC itu saling tegak lurus terhadap titik A. Ya, segitiga ABC siku-siku di A. Sehingga kita bisa membuat rumus, kita membuat ukuran atau jarak dari garis BC, yaitu kita menggunakan rumus Pythagoras, AB kuadrat tambah AC kuadrat, ya. Jadi kita akarkan AB kuadrat tambah AC kuadrat sehingga 6 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan jadi 6 akar 2. Sehingga kita lihat di sini juga BF. Ternyata BF di sini. Kita buat dia karena dia tengah-tengah dari BC. Kita buat setengah sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, setelah kita ketemu BC dan BF-nya ini, kita langsung buat ketahui apa lagi, yaitu garis AF. Itu perhatikan dulu ini, garis TAF-nya, perhatikan TAF. Ya, kamu bentuk segitiga. Kita cari masing-masingnya dulu, yaitu yang pertama itu adalah AF. AF itu sama dengan AB kuadrat, dan BF kuadrat. Sehingga dapatlah ketemu di sini AF, yaitu AB kuadrat kurang BF kuadrat sama dengan 6 kuadrat kurang 3 akar 2 kuadrat sama dengan diakarkan jadi sama dengan 3 akar 2. Dan itu juga berlaku pada garis TF. Ya, TF.
kita menggunakan rumus AT dan AF. Ya, jadinya jawabannya 3 akar 6. Oke, setelah kita mengetahui AF dan TF-nya, kita langsung masuk ke rumus perbandingan luas. Kita langsung masuk ke perbandingan luas. Ternyata di sini sudah membentuk segitiga. Ya, TAF ini sudah membentuk segitiga. Sehingga kita keluarkan seperti ini. Setelah kita buat rumus segitiganya, kita langsung masukkan apa saja yang diperlukan, yaitu 3 akar AF itu 3 akar 2, TA itu 6, dan TF itu 3 akar 6. Kita langsung buat rumus perbandingan luas, yaitu alas tinggal sekali tinggi, alas TA ini maksudnya tinggi, dan AF itu adalah alas. Sama dengan TF itu adalah alas, dan AA aksen itu adalah tinggi. Sehingga kita masukkan di sini rumusnya, dan AA aksen itu kita tidak ketahui karena itu adalah jawaban dari soal nomor 10. Jadi kita masuk 6 kali 3 akar 2 itu sama dengan 3 akar 6, kita kalikan, tapi kita nggak usah dikalikan. Kita langsung masukkan saja di sini. Lalu kita akan coret-coret, 3 coret-coret, jadinya 6 akar 2 per akar 6 dikali akar 6, rasionalkan kali akar 6 per akar 6, sehingga kita membentuk jawabannya itu A aksen 6 akar 12 per 6. Kita coret 6 nya sehingga menjadi A aksen sama dengan akar 12, dan jawabannya itu adalah 2 akar 3 cm. Jadi sekian dari materi dari paket A. Sekian dari saya, terima kasih.